Tahukah Anda, kebiasaan sepele yang Anda lakukan setiap malam sebelum tidur bisa jadi adalah alasan utama mengapa otak Anda menolak untuk terlelap pulas? Ini bukan cuma masalah lelah mata, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih fundamental. Halo, saya Dr. Linda. Banyak dari kita sering meremehkan betapa vitalnya beberapa jam terakhir sebelum tidur. Kita asyik bermain ponsel, menonton serial di tablet atau bekerja di laptop, dan berpikir, sebentar lagi juga ngantuk. Tapi tanpa Anda sadari, paparan cahaya biru yang keluar dari layar perangkat digital ini sedang diam-diam merusak jam biologis tubuh Anda. Otak Anda seolah diberi sinyal palsu bahwa ini masih siang hari. Begini, tubuh kita secara alami memproduksi hormon melatonin yang bertugas mengirimkan sinyal "ayo tidur" ke otak. Produksi melatonin ini sangat sensitif terhadap cahaya, terutama cahaya biru. Ketika mata Anda terpapar cahaya biru dari layar, retina Anda akan mengirimkan pesan ke bagian otak yang disebut hipotalamus, tepatnya ke nukleus suprachiasmatic atau SCN. SCN ini adalah master clock tubuh kita yang mengatur ritme sirkadian. Cahaya biru itu ibarat matahari kecil yang memberitahu SCN, "Hei, masih siang, jangan produksi melatonin dulu." Akibatnya, pelepasan melatonin tertunda, siklus tidur alami terganggu, dan otak pun kesulitan beralih ke mode istirahat. Anda jadi susah tidur atau tidur tapi rasanya tidak nyenyak sama sekali. Ini bukan sepele lagi, ini efek domino pada kesehatan tidur Anda. Efek domino ini bukan hanya membuat Anda sulit memejamkan mata. Lebih jauh lagi, coba perhatikan. Apakah Anda sering merasa sulit sekali memulai tidur di malam hari? Atau ketika sudah tidur, Anda justru sering terbangun beberapa kali di tengah malam, seolah tubuh tidak bisa mempertahankan tidur nyenyak? Dan yang paling sering terlewat, Anda mungkin sudah tidur 7-8 jam penuh, tapi saat bangun, tubuh justru terasa lelah, pikiran kabur, dan seolah tidak ada energi sama sekali. Ini semua bukan sekadar lelah biasa atau memang sudah nasibmu susah tidur. Ini adalah alarm, tanda-tanda awal bahwa ritme sirkadian Anda, jam biologis internal yang mengatur siklus bangun tidur Anda, sedang mengalami disfungsi. Ingat SCN tadi? Ketika SCN terus-menerus mendapat sinyal siang hari dari cahaya biru, ia kesulitan mengkoordinasikan produksi melatonin dan hormon lain yang mengatur tidur. Akibatnya, tubuh Anda tidak bisa masuk ke fase tidur dalam atau deep sleep yang restoratif. Fase tidur inilah yang sebenarnya vital untuk perbaikan sel, konsolidasi memori, dan pemulihan energi. Tanpa itu, di siang hari konsentrasi Anda buyar, mood sering berubah-ubah, dan Anda mudah merasa cemas atau iritasi. Tubuh Anda berteriak minta bantuan, seolah-olah mengatakan, "Aku butuh istirahat yang sesungguhnya." Jangan anggap remeh sinyal-sinyal ini ya. Ingat tadi bagaimana SCN, jam biologis kita, bisa bingung karena sinyal siang hari yang terus-menerus? Ini terjadi karena ada organ penting lain di otakmu, yaitu kelenjar pineal. Tugasnya sangat vital, yaitu memproduksi melatonin, hormon tidur alami tubuh kita. Idealnya, saat hari mulai gelap, kelenjar pineal akan meningkatkan produksi melatonin, memberi sinyal pada seluruh tubuh bahwa waktunya istirahat, waktunya tidur. Melatonin ini kunci untuk membuat kita merasa mengantuk dan masuk ke fase tidur yang dalam. Tapi, apa yang terjadi ketika mata kamu terus-menerus menatap layar gadget yang memancarkan cahaya biru sebelum tidur? Nah, kelenjar pineal ini salah mengartikan cahaya biru tersebut sebagai sinyal terang benderang di siang hari. Akibatnya, produksi melatonin yang seharusnya sudah mulai naik dan mempersiapkanmu tidur justru ditekan habis-habisan. Otakmu menerima pesan yang bertolak belakang. Tubuh bilang, capek, mau tidur. Tapi mata dan otaknya bilang, "Hei, masih siang, jangan tidur dulu." Pertempuran hormon melatonin melawan sinyal cahaya biru inilah yang sering membuat Anda susah sekali memejamkan mata. Atau bahkan, jika berhasil tidur, kualitasnya jauh dari kata nyenyak. Ini bukan sekadar rasa lelah biasa, tapi respons biologis yang terganggu. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuhmu?
Setiap orang memiliki jam internal bernama ritme sirkadian yang berpusat pada sebuah master clock di otak kita, yaitu Nucleus suprachiasmaticus atau SCN. SCN ini ibarat konduktor orkestra yang mengatur banyak hal penting, siklus tidur bangun, suhu tubuh, hingga pelepasan hormon. Nah, ketika mata Anda terpapar cahaya biru dari gadget di malam hari, cahaya ini tidak hanya sekedar menerangi. Ada sel-sel khusus di retina mata Anda, namanya Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells atau IPRGC, yang sangat peka terhadap spektrum cahaya biru. Begitu IPRGC mendeteksi cahaya biru ini, mereka langsung mengirim sinyal cepat ke SCN. SCN kemudian salah menginterpretasikan sinyal ini sebagai masih siang hari. Akibatnya, SCN justru memerintahkan kelenjar pineal yang tadi kita bahas untuk menekan produksi melatonin. Seharusnya melatonin sudah melonjak naik untuk mempersiapkanmu tidur, tapi kini malah dihambat. Gangguan pada sinyal ini membuat tubuhmu bingung, sulit membedakan antara siang dan malam, sehingga kamu kesulitan mencapai fase tidur REM yang dalam dan restoratif. Inilah mengapa Anda merasa lelah, namun otak Anda seperti menolak untuk pulas. Masalahnya ini bukan cuma soal kantuk atau mata lelah sesaat saja loh. Kurang tidur kronis justru bisa mengganggu cara tubuhmu memproses gula. Ketika kamu kurang tidur, sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin, hormon yang bertugas memasukkan gula dari darah ke dalam sel. Ini disebut resistensi insulin. Lama-kelamaan, kadar gula darahmu bisa melonjak tinggi dan resiko diabetes tipe 2 pun meningkat. Tidak hanya itu, kurang tidur juga memicu tubuhmu berada dalam kondisi stres, meningkatkan produksi hormon stres seperti kortisol. Hormon-hormon ini bisa menaikkan tekanan darahmu secara berkelanjutan dan membebani jantung, membuka jalan bagi penyakit jantung serta hipertensi. Secara psikologis, otak yang tidak mendapat istirahat cukup akan kesulitan meregulasi emosi. Ini membuatmu lebih rentan terhadap perasaan cemas, mudah tersinggung, bahkan depresi. Siklus negatif ini bisa berlanjut, di mana kecemasan justru semakin memperparah insomnia. Dan jangan lupakan sistem kekebalan tubuhmu. Saat tidur, tubuh memproduksi protein pelindung yang disebut sitokin. Sitokin inilah yang melawan infeksi dan peradangan. Jika kamu kurang tidur, produksi sitokin akan terganggu, membuat sistem imunmu melemah dan kamu jadi lebih gampang sakit, mulai dari flu biasa hingga infeksi yang lebih serius. Mungkin kamu berpikir, cuma sebentar kok scroll TikTok, atau satu episode lagi saja Netflix, nggak ngaruh lah. Justru kebiasaan-kebiasaan sepele inilah yang tanpa sadar menusukmu dari belakang, menghancurkan fondasi tidur yang sudah susah payah dibangun tubuhmu. Layar smartphone, tablet, laptop, bahkan TV yang kamu tonton itu memancarkan cahaya biru. Cahaya biru ini punya frekuensi gelombang yang mirip dengan cahaya matahari di siang hari. Otak kita yang sangat cerdas, namun juga mudah tertipu, menginterpretasikannya sebagai sinyal bahwa ini masih siang, belum waktunya tidur. Akibatnya, produksi melatonin, hormon yang sangat penting untuk memicu rasa kantuk dan mengatur jam biologis tidur kita, jadi terhambat drastis. Tubuhmu seolah menerima pesan palsu dari layarmu. Tetap terjaga, jangan tidur dulu. Bayangkan, tubuhmu sudah lelah seharian, tapi otakmu terus-menerus digoda untuk tetap aktif. Kamu merasa mengantuk, tapi begitu berbaring, mata rasanya tetap segar, pikiran melayang, dan akhirnya sulit sekali untuk terlelap. Ini bukan cuma soal susah tidur semata, tapi ada mekanisme biologis vital yang sedang kamu lawan. Jadi, cuma sebentar, itu sebenarnya sedang kamu jadikan alasan untuk mengganggu sistem alami tubuhmu sendiri. Pengorbanan untuk kesehatan jangka panjangmu hanya demi kesenangan sesaat di depan layar. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan sabotase tidur ini? Jawabannya cukup sederhana, tapi butuh komitmen. Terapkan apa yang saya sebut digital sunset. Ini bukan sekedar tren, tapi sebuah strategi cerdas untuk mengembalikan ritme alami tubuhmu. Bayangkan ini seperti mengatur ulang jam internal tubuhmu. 1 hingga 2 jam sebelum kamu berencana tidur, matikan semua perangkat elektronik yang memancarkan cahaya biru, smartphone, tablet, laptop, bahkan televisi. Ini krusial. Dengan menghilangkan paparan cahaya biru ini,
kita memberi kesempatan emas pada otakmu untuk mengenali sinyal kegelapan yang alami. Inilah pemicu vital bagi kelenjar pinealmu untuk mulai memproduksi melatonin dengan optimal, hormon tidur yang tadi kita bahas. Otakmu akhirnya menerima pesan yang benar. Sudah malam, waktunya istirahat. Tanpa gangguan cahaya buatan, tubuhmu bisa kembali ke ritme sirkadiannya yang natural, mempersiapkanmu untuk tidur nyenyak dan restoratif. Gantilah kebiasaan scrolling atau binge watching dengan aktivitas yang lebih menenangkan. Baca buku fisik, dengarkan musik instrumental yang tenang, lakukan meditasi singkat, atau sekedar berbincang santai. Jika memang ada kebutuhan mendesak untuk menggunakan perangkat di malam hari, pastikan kamu mengaktifkan filter cahaya biru. Namun ingatlah, menghindari sepenuhnya tetaplah pilihan terbaik untuk kualitas tidurmu. Ini bukan cuma tentang mematikan layar, tapi tentang mendengarkan kembali tubuhmu, menghormati ritme alamiahnya yang sangat berharga. Tapi dengar, mematikan layar itu hanyalah permulaan. Otakmu memang canggih, tapi juga butuh konsistensi kuat. Kunci utama adalah membangun rutinitas tidur yang kokoh, bukan hanya sesaat sebelum tidur, tapi sepanjang harimu, bahkan di akhir pekan. Pertama, usahakan tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari ya. Ya, bahkan Sabtu dan Minggu. Ini melatih ritme sirkadian tubuhmu untuk bekerja optimal. Dengan jadwal teratur, tubuhmu otomatis memproduksi melatonin dan menurunkan suhu inti pada waktu yang tepat, mempersiapkanmu pulas. Jika jadwal berantakan, otakmu bingung dan produksi hormon tidurmu terganggu. Kedua, ciptakan kamar tidurmu sebagai tempat suci untuk istirahat. Gelap gulita itu wajib, karena cahaya sekecil apapun menghambat produksi melatonin. Buatlah sejuk, idealnya 18-22 derajat Celcius, sebab suhu dingin membantu proses tidur. Dan pastikan tenang, jauhkan semua gangguan suara. Ketiga, perhatikan asupanmu. Hindari kafein di sore atau malam hari. Stimulan ini bisa bertahan berjam-jam, memblokir sinyal tidur otakmu. Makanan berat mendekati waktu tidur juga tidak disarankan. Sistem pencernaanmu akan bekerja keras saat seharusnya beristirahat, membuatmu tidak nyaman dan sulit mencapai tidur pulas. Membangun pola tidur sehat ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan mental dan fisikmu. Jika kamu sudah mencoba berbagai cara, tapi masalah tidurmu tetap berlanjut, jangan ragu berkonsultasi dengan dokter. Mungkin ada faktor lain yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Jadi, mematikan layar dan membuat kamar nyaman itu baru permulaan. Kunci sebenarnya adalah konsistensi dan komitmenmu untuk merebut kembali malammu. Jangan biarkan kebiasaan sepele ini terus merenggut tidur pulasmu, karena dampaknya jauh lebih besar dari sekedar rasa kantuk. Tidur berkualitas itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar bagi otak dan tubuhmu. Saat kamu tidur, bukan cuma tubuhmu yang istirahat, otakmu juga sibuk membersihkan sisa metabolisme harian, mengkonsolidasi memori, dan meregenerasi sel. Jika tidurmu terganggu, proses vital ini ikut terganggu, membuatmu bangun dengan perasaan lelah, mudah lupa, dan sulit fokus. Dengan membangun rutinitas tidur yang kokoh dan disiplin, kamu sedang melatih ritme sirkadian tubuhmu untuk bekerja optimal. Otakmu akan belajar kapan saatnya memproduksi melatonin, hormon tidur, secara alami, dan kapan saatnya mempersiapkan diri untuk bangun dengan energi. Ini bukan sekedar membuatmu cepat tidur, tapi memastikan kamu mencapai fase tidur dalam dan REM yang esensial untuk perbaikan fisik dan mental. Setiap perubahan kecil yang kamu lakukan, dari menyingkirkan ponsel hingga menjaga jadwal tidur tetap sama, adalah langkah nyata untuk mendukung kerja internal tubuhmu. Kamu memiliki kendali untuk mengembalikan ritme alamimu, menikmati tidur yang lebih dalam, dan bangun dengan semangat baru setiap pagi. Ambil kendali atas malammu, dan rebut kembali pagi yang lebih baik. Saya Dr. Linda. Jaga kesehatan mentalmu ya.